foldernya saya di Explorer ya, itu saya konekkan ya, sinkronkan dengan OneDrive ya. Jadi OneDrive di sini untuk yang akun Setiabudi itu kalau total OneDrive dari Mic Team sampai yang semuanya ya itu sekitar 5 tera ya. Jadi 5 tera. Sedangkan untuk yang Explorer itu hanya 1 tera. Yang lainnya mungkin pembagiannya ada di aplikasi yang lain. Jadi kalau saya sekarang saat ini ya, ini disk saya, SSD saya ini malah kosong ya. Jadi saya sinkronkan dengan OneDrive yang saya kira lebih besar kapasitasnya daripada SSD saya yang cuma 500 GB. Kemudian ini untuk file, kemudian untuk yang lainnya saya kira ini menambah aplikasi ya. Tidak saya sampaikan di sini, nanti untuk tidak lanjut ya. Kemudian untuk pencarian, misalkan saya mau menghubungi misalkan Bu Penny, misalkan Bu Penny ada maksudnya karena sudah terrekod ya, Penny, kita bisa chat Bu Penny di sini ya, bisa chat. Jadi semuanya bisa dicari, bahkan mahasiswa juga bisa, misalkan siapa ya, Bunga misalkan dari manajemen, ada banyak nama, ada Bunga sih misalkan ini ya. Nah, kemarin yang ini yang menang ya, genre Elizabeth Bunga misalkan, nah ini bisa chat juga ya, aktif banget ya. Jadi semua bisa terrekod di sini. Untuk namanya tidak perlu mencari, kalau misalkan mau menelpon juga bisa call langsung ya, asalkan yang bersangkutan aktif ya. Aktif itu artinya ada tanda hijau di sini ya, ini aktif ya, dia sedang online. Kalau Bu Penny tadi belum mengaktifkan ya, karena ada tanda silang. Misalkan Pak Narendro itu pasti merah karena dia sedang sibuk, sedang meeting dengan saya, dan seterusnya gitu. Jadi ada beberapa ini ya, keaktifan dari akunnya ya. Misalkan saya Desi misalkan, moga-moga orange. Nah, orange berarti dia aktif tapi tidak online saat ini. Jadi banyak beberapa fitur yang saya kira berguna, bagaimana mahasiswa bisa di monitor, oh ini aktif apa enggak. Pada saat di grup juga bisa di monitor ya. Itu untuk searching di sini bisa personal, bisa grup ya, grup bimbingan, grup kelas, atau semuanya ya, itu bisa dituliskan di sini kata kuncinya. Nah, saya kira banyak fitur yang ada di Mic Team ini. Pada prinsipnya Mic Team ini terbuka untuk aplikasi yang lain ya. Bahkan mungkin kalau melihat di bawah di sini, ini adalah Zoom ya, itu juga bisa di time schedule di sini. Cuma bukan berarti Zoom bisa masuk di aplikasi sini, cuma aplikasinya sendiri. Ya, jadi Zoom ini hanya aplikasi di sini, fungsinya untuk ini hanya membantu aja ya, membantu untuk misalkan pembelajaran atau untuk membantu penunjang dari aplikasinya. Bukan berarti aplikasinya bisa masuk di sini. Ya, misalkan YouTube itu cuma linknya saja yang bisa ya, yang bisa masuk ya. Misalkan link bisa dimasukkan, nanti bisa masuk ya untuk videonya apa gitu ya. Jadi fitur-fiturnya sangat terbuka untuk siapa saja. Nah, tidak, karena besok itu sudah ini ya, sudah apa namanya, kuliah saya kira. Jadi yang terpenting dalam pembelajaran itu sebenarnya adalah
membuat grup ya. Nah, ini mungkin yang beberapa di FIK pun mungkin juga ada yang belum bisa join ya, atau belum bisa membuat grup sendiri, atau belum bisa join ke grup ya. Jadi sebenarnya sangat mudah dan hampir sama dengan Google Classroom jika panjenengan semua sudah khatam ya Google Classroom. Saya kira ini lebih mudah ya untuk membuat kelas ya. Jadi untuk membuat kelas, jadi Bapak Ibu bisa mengklik ini ya, tim ini atau grup ya, kalau bahasa Indonesia tim, kalau bahasa Inggrisnya seperti ini, Teams ini ya. Kemudian bisa panjenengan klik ini ya, create a team. Kalau ini ya sama, jadi satu Windows ya, satu halaman, join or create. Kalau kita join itu bisa menggunakan kode, nanti mungkin biasanya nanti di sini kodenya di create team ini. Mungkin yang lebih mudah kita ke create team ini misalkan ya. Kalau membuat grup kita klik join tadi ya, or create team, kemudian create team. Nah, dari grup itu ya, grup dari Micteam ini sebenarnya ada 4 ya, ada 4. Fungsinya sebenarnya beda-beda ini ya. Mungkin kalau dengan dosen dengan guru itu menggunakan kelas ya, dengan kelas. Kemudian kalau satu playgroup mungkin pakainya ini. Jadi fiturnya itu beda-beda nanti di tabnya ya, di tab dari grupnya beda-beda. Kemudian kalau secara ini ya, mungkin bisa kaprodi, mungkin bawahnya ada dosen prodinya, mungkin bisa menggunakan ini, atau secara umum ya, unit juga bisa menggunakan ini. Kemudian other ini untuk yang lain-lain, misalkan untuk yang selain ini ya, selain pembelajaran atau yang perkantoran. Jadi kalau dengan kalau ada tugas, kemudian kalau di sini mungkin nggak ada assignment pada tabnya, mungkin akan saya, kalau dengan mahasiswa mungkin lebih cocok dengan menggunakan kelas ini. Nah, untuk nama bisa dituliskan ya sesuai dengan kelasnya panjenengan semua. Misalkan kalau saya toksikologi misalkan ya, klinis semester 3 ya, 3 misalkan kode ND4 kelas A ya. Kemudian tinggal langsung next ya. Ini kalau mau silahkan, kalau mau ditambahkan itu silahkan. Kemudian langsung di next ya. Nah, di next kemudian nanti akan terlihat ya, murid sama guru ya, student sama teachers ya. Nah, untuk yang student ini saya kira lebih baiknya nanti biar mahasiswa yang join ya dengan kode. Jadi bisa di skip ya. Tapi kalau misalkan teacher, misalkan satu tim, misalkan saya dengan tim dengan Pak Bianto misalkan ya, Bianto ya, ada di sini. Nggak, mungkin nggak ada Pak Subianto. Ini di add. Kalau misalkan ada lagi, silahkan di add lagi sampai seterusnya ya. Tuh. Kemudian close. Kalau misalkan bimbingan skripsi atau yang lainnya bisa ditambahkan gitu, manual di sini. Studentnya bisa cuma ada 2 atau 3, itu mending langsung dimasukkan aja. Misalkan ini siapa ya, Shirley misalkan ya. Nah, ini misalkan bisa dipencet kemudian di-add-kan dan seterusnya. Itu kalau manual satu-satu. Jadi kalau misalnya kelas besar, mending menggunakan kode saja yang nanti akan saya sampaikan setelah ini. Di close ya, karena teacher tadi gurunya ada satu dengan Pak Pi, mungkin bisa dimasukkan, nggak masalah, close ya. Nah, nanti akan sudah ada ini ya, kelas ya. Kelasnya bisa panjenengan
lihat di sisi kiri ya. Di sini ada kelas banyak sekali. Nah, kalau yang baru dibuat berarti di paling bawah ya. Di sini ya, toksikologi 3NA misalkan. Nah, kemudian kita menginjak ke bedah ini ya, bedah di timnya, di grupnya. Nah, titik 3 di sini sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada titik 3 ini berarti ada sesuatu ya. Ini adalah settingan dari grupnya. Kita klik saja. Nah, di sini nanti ada banyak ya. Ada yang menyembunyikan grup, ada kemudian manage-nya, settingan, kemudian membuat channel, kemudian menambahkan anggota, keluar dari grup, mengedit tadi kelasnya tadi, kemudian get link untuk timnya, dan seterusnya. Untuk mahasiswa bisa panjenengan beritahu ya, nanti untuk kodenya bisa diklik manage timnya ini. Kemudian setelah di manage timnya, nah nanti Bapak Ibu ada menu tab di sini ya. Ada menu tab. Kalau kita lihat channel mungkin masih satu ya. Kemudian setting. Nah ini yang kita biasanya nge-share kode ya, di Google Classroom juga sama ya. Di Meeting juga sama ya. Jadi setting kemudian bisa dilihat kodenya di sini ya. Kode bisa diklik di sini ya. Kemudian di generate. Nah ini. Jadi di sini ada kode yang Bapak Ibu bisa kopikan ya, di copy paste biasa aja, copy paste kemudian kasihkan ke mahasiswa untuk join via kode. Kalau misalkan ada huruf yang tidak, misalkan L dan L kecil sama L kecil sama L kecil ya, itu kan kadang nggak ini ya, nggak bisa dilihat, bisa direset Bapak Ibu ya, yang diinginkan yang lebih jelas lagi. Nah, mungkin lebih jelas, bisa di copy dan seterusnya, di copy seperti biasa, atau di copy ini bisa, atau mau dibesarkan juga bisa ya, di screen, print screen, kemudian di share ya. Dan nanti bisa mahasiswa saya kira kalau yang di Fakultas Ilmu Kesehatan sudah familiar ya untuk yang join kode ini, nanti seperti tadi ya, join create tim tadi, joinnya lewat kode. Nah untuk join kode nanti bisa ini ya, di sini kemudian enter kode nih, kodenya di join. Ini saya misalkan supaya ada muridnya ya. Nah, jadi mungkin ini ya saya share aja. Tadi mana tadi? Saya copy ya. Tadi di meeting chat ya. Meeting chat. Silahkan nanti bisa gabung misalkan dengan join ini. Bisa join pada kode tadi ya, Bapak Ibu ya. Ada join yang pada ini, kemudian enter kodenya di sini, di copy kemudian join tim. Ya, ini untuk mahasiswa ya, saya kira kalau mau join tim lebih mudah, seperti halnya menggunakan Google Classroom. Kemudian kita bahas lagi nih untuk yang di grup sini, yang di sini. Nah untuk fitur pada tim ini sangat efektif ya menurut saya daripada menggunakan Google Classroom ya. Ini akan saya beri contoh efektivitas ya. Jadi di dalam tinggi apa namanya grup ini ada istilah channel ya tadi. Ada istilah channel. Nah di sini kan Bapak Ibu sebenarnya bisa menambahkan channel ya, channel boleh ya. Channel itu di bawah general. Misalkan channel saya itu saya pilih pertemuan 1.
pertemuan 1. Nah, nanti akan muncul ya pertemuan 1. Bisa ditambahkan lagi ya, mungkin kalau per pertemuan silahkan ya, ini bebas dari dosen yang mau membuat channel, itu mau channel tema pembahasan atau pertemuan boleh ya, mungkin lebih enaknya bukan ini, atau pertemuan 1 bisa diedit, misalkan pertemuan 1 edit channel juga bisa nih, tentang 1 mengenai misalkan alkohol juga bisa ditambahkan dulu. Nah, bisa ditambahkan dan seterusnya ya. Jadi ini bebas channelnya ya. General itu maksudnya ya secara umum ya, mungkin di luar topik itu mungkin ya membuatnya. Kemudian untuk pertemuan 1 ini khusus topik pertemuan 1, nggak boleh pertemuan yang lainnya nongol di sini, atau materi tidak boleh yang lain. Ini khusus yang alkohol boleh. Itu untuk sinkron maupun asinkron nanti juga bisa di sini. Jadi untuk pertemuan 2 juga boleh, monggo nanti bisa dibuat sampai pertemuan 16 atau monggo nanti sesuai dengan aturan di akademik ya. Nah, untuk yang per channel ini, nanti Bapak Ibu bisa memulai perkuliahan di sini. Jadi di sini itu bisa satu aplikasi ya tadi, satu asinkron atau sinkron ya. Kalau misalkan asinkron berarti ya kita memberikan tadi ya materi, mungkin materi yang sudah di-share, kemudian ada tanggapan, diskusi ya, itu asinkron ya. Kemudian kalau sinkron ya langsung saja nanti bisa meeting seperti ini, bisa meet now atau schedule, mau di meet now sekarang atau di schedule, itu yang sinkron nih. Jadi pada pertemuan 1 itu bisa dibuat asinkron atau sinkron, atau mau blended asinkron atau yang sinkron ya. Jadi kalau contoh dari saya sendiri, mungkin di pembelajaran yang lain itu ya menggunakan asinkron atau sinkron, tapi ya mungkin perlu dipertimbangkan ya. Untuk yang sinkron itu memang dibutuhkan kuota yang lebih ya. Jadi kalau menggunakan laptop seperti ini mungkin agak banyak ya menyedot dari pulsa dari mahasiswa. Itu sebenarnya tidak hanya Meet saja, mungkin Zoom juga sama ya. Zoom kemudian Google Meet juga sama. Ininya lebih besar tersedotnya jika menggunakan laptop daripada kita menggunakan HP, itu lebih ringan dan saya kira lebih irit. Jadi kadang mahasiswa itu menggunakan meeting ini ya, meeting pembelajaran untuk meeting video call itu menggunakan HP karena mereka lebih ngirit dengan itu daripada menggunakan laptop ini. Nah, untuk fiturnya untuk grup di sini tadi itu ya, untuk per channel bisa ditambahkan. Kemudian sebenarnya untuk beberapa misalkan bisa saya sampaikan di sini ya, fitur yang belum saya jelaskan. Di sini untuk yang fitur tentang pesan, menulis pesan biasa atau melampirkan file ya, ini file bisa dari OneDrive atau dari komputer. Kemudian emosi juga ada, ini perpaduan yang dengan WA ya sama. Kemudian ini stiker juga sama, jadi hampir sama dengan Facebook, hampir sama ini. Kemudian biasanya saya menyampaikan pengumuman, biasanya saya di sini pakai corong itu ya, pengumuman. Nah, kenapa saya lebih memilih pakai ini? Karena ini lebih terlihat di HP biasanya. Ada headernya, ada boardingnya ya, bukan header, ada boardingnya di sini. Di sini bisa diganti bordernya, bisa merah ya. Misalkan
saya misalnya aja ya, pertemuan 1, atau ini sudah tahu pertemuan 1 ya, misalkan hari misalkan Senin tanggal 31 Agustus nih, udah kuliah Agustus 2020 ya. Itu bisa diisikan seperti itu, atau bisa yang lain boleh ya, nggak harus tanggal ya, boleh misalkan kuliah materi alkohol, bebas saja ya. Kemudian bisa di sini bisa tanggal Senin. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan di sini ya, apa yang harus disampaikan, boleh ini kata-kata teks biasa di sini ya, boleh silahkan. Kemudian untuk file ya, untuk file, dan kemudian kalau mau cari di YouTube boleh silahkan di sini banyak ya. Misalkan saya tentang alkohol, ada nggak kira-kira? Nah, misalkan kita mengambil tentang alkohol di YouTube juga bisa ya. Kalau kita menggunakan bantuan dengan YouTube juga boleh di sini. Bisa istilahnya attach-nya ya, lampirannya. Tapi tidak bisa membuka YouTube di sini ya, tapi nanti akan dialihkan ke browser biasanya. Nah, itu caranya begitu ya. Untuk mendelete tinggal delete aja dengan backspace atau delete ya. Seperti hanya kita ngetik di Word ya, karena ini Microsoft ya, hampir sama dengan diketikkan biasa. Kemudian Bapak Ibu bisa melampirkan ya, filenya PPT bebas, ini apa saja boleh masuk, yang penting ada pada ini ya, komputernya ya. Misalkan ini edaran tugas akhir PDF misalkan, ini bisa Bapak Ibu sampaikan di sini. Mungkin ini ya pembagian materi terlebih dahulu mungkin ya, gitu. Bapak Ibu bisa langsung posting ya, bisa dikasih kata-kata monggo, atau yang lainnya monggo. Kemudian dipostkan pada titik ini, nanti ada kuliah materi alkohol, bisa di-download di sini ya. Itu untuk fitur yang ada di bawah sini ya, itu ada macam-macam, banyak, saya kira bisa dicoba-coba, nggak masalah nih Bapak Ibu. Kemudian nah, untuk diskusi saya kira lebih mudah nih, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan chat di sini ya. Misalkan silahkan apa yang silahkan, kalau mungkin mau asinkron ya silahkan, jika ingin ditanyakan misalkan, ini misal aja nih, silahkan ditanyakan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ini ya, bisa langsung dibalas di sini tempat saya, atau jadi mahasiswa bisa chatting ya, bisa chatting atau bisa chat ya pertanyaan. Kemudian mungkin saya sarankan per chat ya, per chat untuk ini untuk membalasnya, karena nanti kalau di reply di sini nanti kita mahasiswa akan kita jawabnya yang bingung. Jadi misalkan saya contohkan seperti ini nih. Nah, ini saya sarankan mahasiswa untuk chat atau bertanya di chat, sehingga nanti saya bisa mereply, atau bahkan mahasiswa yang lain pun bisa ini ya, bisa ikut berdiskusi ya. Jadi dipersilahkan mahasiswa bisa berdiskusi di kolom pertanyaan mahasiswa. Jadi ini yang mungkin yang dimaksud asinkron ya. Kemudian mungkin kelebihan dari Micteam daripada yang Google Classroom, mungkin Bapak Ibu yang di kesehatan ataupun yang di eksakta mungkin lebih cocok menggunakan ini, karena pada kita mereply atau kita start conversation itu bisa membalas ya dengan sebuah komentar gambar ya. Ini misalkan ini untuk mempermudah dalam pembelajaran ya, dalam artian kita bisa menyampaikan ke mahasiswa itu sesuai dengan
apa yang kita sampaikan ya. Misalkan ada mahasiswa yang tanya tentang indikator ya, untuk indikator yang mau terbentuk perubahannya yang bagaimana Pak ini, maka saya dan mahasiswa juga ingin tahu contoh gambarnya ya, saya ini ya, saya postkan gambarnya. Jadi untuk cara ngepost gambarnya saya kira sangat mudah, seperti halnya Bapak Ibu mau copy paste gambar gitu. Jadi mungkin saya contohkan ya, mungkin itu yang tidak ada di Google Classroom ya, kita tidak bisa copy paste gambar di Classroom. Jadi misalkan saya di sini akan meng-share gambar, jadi tidak perlu menggunakan ini ya Bu ya, jadi langsung saja copy paste di sini. Saya misalkan saya punya gambar, saya contohkan ini, saya close dulu ya. Saya keluar dulu untuk supaya bisa ini ya, bisa lebih jelas. Nah, misalkan saya punya ini, punya PowerPoint atau punya gambar di sini. Gambarnya bebas ya, bisa nggak harus di PowerPoint ya, di Word juga bisa, di Power juga bisa. Ini bisa panjenengan kopas ya. Jadi kalau misalkan saya pengen yang ini ya, ini bisa dipotong dulu. Nah, misalkan ini gambar ini bisa tinggal copy paste saja Ibu ya. Copy, kemudian paste di mic timnya tadi. Nah, mic timnya tadi di mana sini ya? Misalkan di kelas tadi ya, di kelas tadi, misalkan di sini, di kelas toksikologi tadi, langsung di Ctrl V atau paste ya, di sini, klik kanan, Ctrl V, ya, jadi bisa langsung komen gambar. Jadi sini lebih praktis. Kalau mau di balasan tadi, saya misalkan ada yang tanya ya, kemudian Ctrl V, Ctrl paste sini, nah kemudian akan ada gambar. Saya kira itu lebih mudah. Kalau di Google Classroom saya kira malah agak ribet kalau mau komen gambar itu harus posting dulu, harus melampirkan gambarnya dalam bentuk JPEG. Kalau ini enggak, langsung copy paste saja bisa, seperti halnya Bapak Ibu ketik ya. Jadi ibaratkan Microsoft Word, tim itu ya hampir sama kan, Microsoft, karena dari Microsoft nih, Microsoft Word, PPT itu masuk semua di sini. PPT pun juga bisa ya, copy paste teks juga bisa, gambar pun bisa, apalagi teks ya, dan seterusnya. Jadi kelebihannya memang itu, jadi lebih mengena pembelajarannya. Dan tidak bisa ini, kalau Google Classroom memang hanya kata-kata saja ya, di Google Classroom nggak bisa komen gambar. Nah, ini adalah sinkron ya, chat diskusi asinkron dengan diskusi chatting dan sebagainya, ini bisa digunakan ya, seperti halnya dengan Classroom ya, di Google Classroom juga bisa. Kemudian kita bisa menggunakan pembelajaran di sini ya dengan sinkron, langsung meet now di sini ya. Jadi kan tadi kan sudah ada grup ya, sudah masuk semuanya murid-muridnya, jadi tinggal meet ini. Kita bisa setengah jam atau seperempat jam untuk
menjelaskan pembelajaran yang saya kira tidak bisa dijelaskan secara visual. Ya, mungkin bisa dengan sinkron. Maksudnya itu ya, mungkin Meet Now, dengan Meet Now ini. Meet Now ya seperti ini ya. Subjeknya apa ditulis. Ya, misalnya subjeknya pertemuan 1. Ya. Kemudian bisa di close gambarnya atau videonya, boleh silahkan. Kemudian Meet Now. Itu nanti semua mahasiswa akan tercalling semua ya. Secara otomatis akan di calling oleh gurunya untuk segera join ya. Nanti ada callingan ya, telepon itu di accept atau di decline atau ditolak, diterima atau tolak ya, harusnya diterima ya untuk kuliah Meet Now. Itu ya, jadi kita bisa sinkron. Jadi pada satu aplikasi ini bisa untuk langsung, jadi nggak harus pindah ke aplikasi lain ya. Kalau kita lihat di ini ya, di Google Classroom kita harus pindah ke Google Meet ya. Itu belum yang lainnya. Jadi kenapa kita merekomendasikan ini, karena ini sudah pada satu layar, pada satu aplikasi. Nah, kemudian mungkin agak terlewat tadi ya, untuk chatting dan sebagainya. Jadi saya sarankan mungkin dari Bapak Ibu juga ya, untuk mengabsen itu monggo boleh. Kalau mengabsen misalkan Pak Nar hadir misalkan gitu, ini mahasiswa misalkan, boleh silahkan ya. Atau yang lain misalkan hadir, misalnya saya hadir Pak, boleh monggo dituliskan nama NIM di sini. Itu juga bisa bentuk kehadiran ya. Mungkin itu yang paling mudah dari yang mudah ya. Terus tinggal absen di chatnya, itu paling mudah. Mungkin ada ini ya, ada cara yang lain, yaitu dengan tadi seperti yang saya sampaikan di meeting chat tadi ya, dengan memilih vote ya. Jadi di sini sudah ada Bapak Ibu untuk ada form ya, form memang untuk absen ataupun yang lainnya, untuk polling sebenarnya, bukan untuk absen, untuk polling ya, untuk pemilihan. Nah, di sini menggunakan ini ya, form. Kalau di sini saya sudah ada di sini form. Nanti titik 3 ini bisa diklik. Di sini banyak fitur Bapak Ibu ya. Saya kira saya juga belum menguasai banyak ini. Ini untuk apa dan sebagainya. Mungkin ada banyak sekali aplikasi yang mendukung tim ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini nanti ada form ya, ada bentuk seperti ini, form, diklik nanti akan muncul di sini form ini. Nah, ini seperti halnya yang tadi Bapak Ibu ya, seperti di meeting chat tadi absen saya itu sebenarnya kenapa menggunakan ini ya, karena ini adalah bukan bentuk link ya, jadi mahasiswa tidak bisa titip absen. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan link Google Form atau yang lainnya, itu bisa diklik linknya, kemudian tahu bisa, walaupun dia tidak menghadiri perkuliahan ya, itu bisa. Kalau dengan ini saya kira mahasiswa tidak bisa membagikan linknya, karena yang bisa membagi linknya cuma dosen yang bersangkutan atau yang membuat link saja ya. Bisa hadir, kemudian hadir tepat waktu ya, misalkan hadir. Ini juga membutuhkan kejujuran juga sebenarnya ya untuk mahasiswa, terlambat ya. Kemarin saya coba dengan form seperti ini ya, ternyata ada mahasiswa yang tidak jujur ya. Dia hadir terlambat tapi dia mengisinya hadir tepat waktu. Ini bisa dicek nanti di ini di form Office. Kalau di Google Suite itu menggunakan Google Form, kalau yang Microsoft menggunakan Office Form ini. Nanti akan saya beritahu. Nah, seperti ini, absen toksologi ini misalkan tanggal 31 Agustus. Nah, ini bisa langsung di next ya, kemudian kita langsung send. Nah, nanti bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi
Bapak Ibu bisa melihat kalau misalkan jam 4:30 ya mulainya, nanti siapa yang terlambat pun tahu. Lebih detailnya nanti ada di Microsoft Form ya, Office Form untuk detailnya. Jadi nanti bisa di vote di sini, ditulis izin sakit ya. Bisa dipilih responnya nanti seperti halnya di meeting chat tadi. Nah, untuk mengetahui ini ya, detailnya siapa yang terlambat, siapa yang tidak jujur dan sebagainya, itu kan dari jamnya ya Bapak ya. Bisa Bapak Ibu melihat di Office Form. Ini saya close dulu. Nah, Bapak Ibu kalau ingin mengetahui ini ya, formnya tadi bentuknya seperti apa, bisa masuk di Office Form ya, formoffice.com. Jadi ini adalah Google Formnya Microsoft ya. Jadi bisa di sign in ya. Nah, sign in-nya mestinya menggunakan ini ya Bu ya, akun Setiabudi ya. Klik yes ya. Kemudian nanti akan bentuknya seperti ini ya Bu ya. Jadi ada form quiz, ada juga yang lainnya. Nah, di sini bisa dilihat nih, absen toksikologi bisa dilihat di sini. Diklik aja Bapak Ibu ya. Nanti akan kelihatan ya, responnya di sini ya. Bisa dilihat responnya. Mungkin saya contohkan absen tim tadi ya. Di workshop tim tadi seperti ini, hanya 5 yang respon. Siapa yang respon bisa di misalnya Pak Narendra, kemudian Dr. Ratna, Lucia, Gunoni, Omaida, ada 5 yang mengisi. Memang kalau di meeting chat itu mungkin ada yang tidak terlihat ya ketika terlambat join ya, itu tidak terlihat. Jadi nanti kalau misalkan di sini ya, di meetingnya saya kira terlihat itu mahasiswa terlihat. Mungkin sudah saya contohkan ya di sini absen-absen yang menggunakan seperti ini saya sudah menggunakan, misalkan seperti PKL kemarin ya, PKL klinis itu kan daring ya, itu saya menggunakan absensi per pertemuan ya, modul ini responnya ada. Hadir izin sakit, sini ada view-nya. Bapak Ibu bisa ini nggih, bisa open Excel juga bisa ya, diunduh. Kalau di Google Form kan di Google Form ya itu kan ada spreadsheet ya. Nah, spreadsheet itu ya Microsoft Excel-nya ya. Open, kita bisa di-download di sini ya. Nanti kelihatan sudah bentuk Excel. Bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Absensi tadi seperti ini contohnya. Jadi time-nya itu memang sudah sesuai dengan vote-nya masing-masing ya. Berapa dia
vote-nya ya itu sudah terlihat di sini, time-nya sudah ada. Itu mungkin tidak bisa dibohongi ya karena sudah real time. Itu penggunaan absen yang mungkin juga mudah ya untuk menggunakan vote tadi. Kalau dengan cukup nuliskan ya monggo itu bisa diserahkan ke masing-masing dosen. Jadi kalau dengan ini lebih mudah ya terekap di form office-nya ya, tinggal nanti besok ketika BKD bisa diprintkan atau melampirkan itu, atau bisa ngecek absen mahasiswa dengan menggunakan Google Form Office Form tadi. Mungkin kita bagus lah. Caranya dia handle gitu. Kemudian untuk selanjutnya itu untuk absen deh, untuk saya kira lebih ke teknisnya kita. Jadi seperti ini untuk absen ya. Kemudian tadi kita sudah sinkron. Kalaupun dengan schedule meeting juga boleh. Nah misalkan kalau kita menggunakan schedule meeting, tadi kalau meet now ya tadi sudah langsung ya. Mungkin jam 5 kita meet now, kita langsung meet now ini. Kalau schedule meeting berarti perlu schedule memang. Nih. Misalkan besok pertemuan 2 kita misalkan pertemuan 2 kita ini membahas tentang misalkan ya gas beracun misalkan ini ya. Kemudian nah ini kan pertemuan 1 kita bisa membuat ya channelnya bisa dibuat di sini. Misalkan channelnya itu saya pengen yang pertemuan 2 ya karena membahas tentang gas beracun ya. Silahkan di sini bisa ditambahkan ya untuk channelnya, bisa desain di sini. Ini gas beracun ya. Udah langsung send. Nanti otomatis schedule-nya itu nanti ya Ibu nanti akan masuk di pertemuan 2. Nah, di sini. Ya. Jam 5 sore. Mungkin perlu disetting dulu nggih tanggalnya. Pertemuan 2 mungkin pekan depan ya. Pekan depan mungkin Senin. Senin berarti sudah September ya. 7 September. Ya, mungkin jam 5 sampai jam 4 sampai setengah jam saja ya. Biar pulsanya mahasiswa nggak habis. Yang harus send update ya. Nah, di sini schedule ya, besok ini pekan depan tapi ini juga bisa disetting di schedule ya, di schedule-nya. Nanti mahasiswa tinggal ngeklik ini ya, ngeklik ini tinggal join di sini, join ya. Di kanannya udah join. Jadi saya kira mahasiswa nanti lebih mudah ya diarahkan ya, daripada dosennya. Nah, untuk yang pertemuan 1 tadi bisa meet now ya, pertemuan 2 mungkin bisa sinkron, kemudian langsung tanya jawab juga boleh. Monggo ini diserahkan kan ke masing-masing dosen ya untuk sinkron dan sinkronnya. Nah, itu untuk pembelajaran ini ya, untuk pelaksanaan ya. Nah, terkadang kan kita kadang membuat tugas. Nah, ini yang biasanya ada tugas ataupun UKAT ya. Misalkan tugas atau UKAT, mungkin saya contohkan UKAT. Ada UKAT, namanya UKAT 1 misalkan. Saya buat channel aja UKAT 1 ya. Nah, UKAT 1 di sini sudah kosong ya. Nanti bisa seperti tadi, misalkan dengan pengumuman UKAT 1 tanggal berapa silahkan diisi nanti. Akan Selasa 12 September misalkan. Ini misalkan aja nih. Silahkan nanti diisi apa. Nah, untuk ini juga bisa di post juga boleh langsung, nggak apa-apa.
Nanti maksud saya masih ini nggih. Wah, harus diisi. Mohon dikerjakan. Nah, tugas di sini untuk yang UKAD 1 ataupun yang tugas EC ya, itu bisa dengan menggunakan attach segment di sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan pembelajaran ini sudah masuk ke segmen atau penilaian ya, itu Bapak Ibu bisa menggunakan assignment pada kolom kiri ya. Ini kan sudah dibuat ya UKAD 1-nya channelnya. Nah, untuk membuat tugas kita bisa menggunakan assignment pada sisi kiri. Nah, untuk sebentar. Nah, untuk Bapak Ibu bisa tugasnya bisa di segmen atau mungkin yang paling mudah di sini ya. Jadi ini di sini sebentar. Di general ya. Kalau misalkan mau di ini ya, di grupnya itu di general ya. Saya lupa enggak kuliah nih. Segmen di general ya. Nah, Bapak Ibu bisa menyampaikan ya tugasnya, itu entah tugas dikumpulkan dengan kuis atau tugas biasa. Ini hampir sama dengan ini ya, Bapak ya, di Classroom. Bapak Ibu yang sudah khatam Google Classroom saya kira sudah tahu seperti ini, segmen kuisnya. Cuma yang berbeda itu adalah cuma bentuknya, misalkan segmen ini belum ke kuis ya, misalkan segmen biasa misalkan. Nah, misalkan tugas ini ya, misalkan tugas kita tulis tugas, misalkan kita mau tugas untuk UKAD 1, tugas UKAD 1 misalkan ini ya. Kemudian instruksinya ditambahkan, silahkan nanti monggo ya, silahkan dikerjakan, diketik ya. Ini yang turn in itu ya, ini hampir sama. Misalkan ini poinnya berapa, misalnya 100 ya. Nah, di sini juga ada rubriknya. Kalau di Google Classroom juga ada rubriknya, juga sama. Ini juga ada rubriknya, poinnya juga 100 atau mau 100 atau 90 silahkan ya. Add rubriknya, bisa dibuat rubriknya di sini ya. Bisa dibuat rubriknya atau diupload rubriknya ya. Silahkan monggo, nanti bisa dicoba-coba gitu untuk rubriknya. Mungkin itu perlu waktu ya untuk rubrik, karena itu tergantung dari Bapak Ibu ya untuk menyampaikan rubriknya. Nah, misalkan ini buat 100, rubriknya sudah ditampilkan. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam Google Classroom itu kadang kelemahannya itu kadang tidak tepat waktu ya dalam menyampaikan tugasnya. Nah, saya sudah coba berkali-kali ya mencoba di Google Classroom itu tidak tepat waktunya, kadang molor 5 menit atau mungkin ini ya GMT-nya atau bagaimana, saya juga kurang tahu apakah harus disetting di Google kalender. Nah, itu mungkin juga pengaruh di situ. Cuma kalau di sini tidak perlu setting karena sudah masuk pada kalender itu sendiri ya, kalendernya sudah pada. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini hal yang sangat krusial dalam ini ya, pengumpulan apa itu namanya, tugas. Jadi di sini ada waktu tenggat ya, waktu tenggatnya. Misalkan paling lambat harus dikumpulkan besok Senin, misalkan 31 ya. Misalkan besok Selasa harus dikumpulkan. Jamnya jam berapa monggo nanti. Misalkan jam 9 harus dikumpulkan. 9 pagi, jangan lupa ya Bu, IM sama PM-nya ya, kadang keliru IM sama PM-nya. Misalkan besok pagi harus dikumpulkan. Nah, ini
Bapak Ibu bisa settingkan ya. Nah, bisa di settingkan di sini. Jam 9. Kemudian, nah Bapak Ibu, nah kadang di Google Classroom itu kelemahannya kalau kita kalau mahasiswa ya, mahasiswa mengumpulkan telat 3 hari pun juga kadang masuk juga ya. Kita nggak bisa meng-close ya di aplikasi Google Classroom-nya, kecuali dengan aplikasi yang lain ya, di add-on ya di Google tuh. Tapi kalau di Meeting ini sudah ada aplikasinya Bapak Ibu. Jadi misalkan waktu tenggatnya 9, tapi penutupan tugas itu mungkin juga bisa disetting di ini, di edit sini. Nah, di edit sini sangat lengkap sekali. Ini akan saya jelaskan. Di dalam edit di sini, baru loading. Nah, ini ada schedule yang mau dimunculkan pada tanggal berapa, jam berapa, ini bisa. Misalkan saya mau tak munculkan, ini dicentang dulu ya Bu ya. Centang dulu. Kalau mau di schedule kan, mau di post schedule, itu bisa dicentang. Kemudian tanggalnya, misalkan saya mau ngepostkan dari sekarang, tapi nanti jam, misalkan tugasnya jam ini tanggal 29 ya, berarti kan nggak mungkin mundur ya, berarti kan PM ya, berarti ini batasnya. Jadi schedule-nya misalkan saya jam 9 malam, enggak mungkin, ini jam 8 malam ya. Nah, saat jam 8 malam nanti itu postingan tugas saya akan muncul di beranda dari tadi grupnya tadi ya, atau di channelnya. Kemudian kita tadi sudah saya set tenggat waktunya besok tanggal 1 Selasanya ya, jam 9 pagi harus terkumpul. Kemudian kalau ingin ditutup ya, itu bisa Bapak Ibu ya. Di Meeting ada fiturnya. Kalau di Google Classroom ya nggak ada. Kalau misalkan besok seminggu baru mengumpulkan ya bisa seminggu dia mengumpulkan. Nanti ada keterangannya misalnya ya, turn it late berapa jam atau berapa hari itu. Kalau di sini bisa di close ya. Misalkan mungkin saya close ya pada saat itu juga, misalkan pada jam 9 itu juga bisa. Jadi harus tepat waktu, misalkan jam 9. Kalau nggak jam 9 maka tugasnya ketutup, nggak bisa ngupload mereka ya. Jadi kalau ini ya mungkin terlalu mepet ya. Kalau misalkan nggak di close juga nggak apa-apa ya, berarti nggak ada penutupan ya, tidak ada penutupan. Jadi mahasiswa bisa ngupload, bisa lebih dari tanggal 1 juga bisa ngupload. Tapi kalau ini dicentang ya, kita set misalkan jam 10 misalkan, jam 10 kita close. Nah ini Bapak Ibu mahasiswa nggak bisa ngupload setelah jam 10 pagi ya. Jadi harus misalkan jam setengah 10 itu masih bisa, tapi nanti akan ada keterangan seperti di Google Classroom itu ya, akan terlambat ya. Nanti akan saya berikan contohnya itu Mas yang terlambat-lambatnya dalam mengumpulkan. Ya, ini kalau misalnya di close ya monggo silahkan. Kalau saya biasanya saya close ya supaya ya mahasiswa itu ya tepat waktu gitu. Kalau sudah lewat hari ya sudah close ya. Kecuali kalau ada konfirmasi ya. Klik done dan nah ini untuk waktunya Bu ya. Jadi waktunya bisa diedit di sini. Bisa ada di sini ya, tadi saya sekali lagi dari schedule, tenggat waktu sama waktunya di close. Kemudian ya setting ini ya mungkin juga perlu nih. Edit setting ini maksudnya tugasnya itu mau kapan, mau ditempatkan di bagian apa. Ini bisa Bapak Ibu klik pada settingan pada
channel ya, mau channel yang bagaimana, atau channel yang mana yang harus ditempatkan. Misalkan tadi saya kan untuk UNCAD 1 ya, kita channelkan pada UNCAD 1. Kalau mau tugas pertemuan 1 ya, tugas pertemuan 1. Ini kebetulan UNCAD 1 ya, jadi saya dan kemudian saya schedule, klik schedule. Nah, nanti saya kira akan muncul di pertemuan UNCAD 1 ini. Karena ini kan belum waktunya ya, nanti akan muncul dengan sendirinya ya pada segmen tadi. Nanti akan muncul pada jam 9 malam. Nah, itu untuk tugas biasa ya Bu ya. Jadi kalau menggunakan pilihan ganda itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi assignment, kemudian ini punyanya Mas Ahmad, assignment ya. Kemudian nah nanti bisa Bapak Ibu klik kemudian kuis ya. Nah, kuisnya ini harus dalam bentuk Office Form Bapak Ibu. Jadi kalau Microsoft ya menggunakan Office Form, nggak bisa menggunakan ini ya Google Form, nggak bisa. Jadi Bapak Ibu harus membuat Office Form dulu. Nih, Office Form buatnya bagaimana? Bisa dibuat dengan menggunakan Office Form ya. Office Form. Jadi kembali ke Office Form tadi ya. Ini untuk yang pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu bisa login tadi ya, seperti tadi Office Form ya, kemudian new quiz ya, seperti ini. Nah, ini saya kira hampir sama dengan Google Form ya, sama ya. Misalkan UNCAD 1 ya, kemudian add new. Misalkan hanya ini hari apa misalkan. Pilihan Senin, Selasa, Rabu. Ya. Kemudian kalau efektivitasnya, kalau saya ini ya pengalaman dengan menggunakan Google Form, memang untuk yang Office Form ini lebih simpel dan lebih cepat ya dalam hal pembuatan soalnya. Jadi kalau di Google Form itu harus ngeklik settingan dulu baru. Kalau ini langsung ya, yang benar mana langsung dicentang. Correct answer, kemudian poinnya berapa, misalkan poinnya 2 atau 5 ya, 5. Kemudian Bapak Ibu mungkin untuk yang mahasiswa itu biasanya itu akan melihat jawaban ya. Nah, untuk mengacak ini, mengacak pilihan ganda itu bisa menggunakan shuffle option. Shuffle option itu artinya ada acakan ya, acak pada pilihannya. Jadi mungkin mahasiswa 1 dengan yang lain itu beda pilihannya. Di sini kan jangan pakai ABCD ya, jadi cukup tuliskan pilihannya saja. Nanti akan diacak oleh Office Form-nya. Nah, kemudian bisa ditambahkan, kalau kita lihat di Google Form itu kita harus
menuliskan poinnya lagi. Kalau di sini sudah dituliskan lagi ya, misalkan kita add new misalkan tambah ya. Misalkan pilihan ganda lagi ya. Nah ini bisa kalau di Google Form itu poinnya nggak tertulis, kalau ini sudah tertulis. Jadi kita enak, misalkan kita membuat soal 20 poinnya 5, maka ya 5 terus dan sudah diacak ya. Kita tinggal fokus pada pertanyaan dan jawabannya saja ya. Tinggal kita fokus seperti ini. Nah, misalkan ini soal pilihan ganda ya, sudah di save ya. Kemudian settingan di sini lebih, saya kira lebih penting ya, jangan sampai terlupakan. Nah, pada settingan ini hampir sama dengan yang Google Form ya, di Google itu. Jadi ini kalau hasil otomatis bisa disetting, kalau ini hasil nanti bisa nanti ya setelah disetujui. Kalau yang di sini misalkan kalau ini berarti nilai akan tampil dan jawaban sudah ini ya, sudah ada pada formnya seperti halnya. Nah ini lebih baiknya mungkin tidak saya klik ya, jadi hasilnya akan saya umumkan nanti. Nah untuk yang mungkin jangan lupa ya Bapak Ibu, kalau menggunakan form ini sebenarnya tidak perlu nama NIM, itu sudah terrekod ya. Kalaupun pakai nama NIM silahkan, monggo ya, silahkan pakai nama NIM. Misalkan saya pakai nama NIM misalkan, boleh pakai teks ini ya, pakai nama lengkap silahkan. Mungkin lebih amannya pakai di sini ya, nama lengkap, kemudian NIM silahkan ya. Kemudian untuk menaikkan ke atas juga langsung di ini ya, nanti akan di bawah atas, nanti bisa dipindah-pindah ini ya, di sini nama lengkap ya. Nah, nanti ada poinnya ya saya kira, jadi tidak perlu kasih poin ya kalau nama. Nah, kemudian total poin nanti akan tertera pada judul kuisnya ya. Nah settingannya bisa disetting Bapak Ibu ini ya, setting tadi. Kemudian lebih amannya kalau mahasiswa sudah masuk di meeting, saya kira tidak perlu di anyone. Kalau misalkan ada yang dari luar, misalkan dari akun Setiabudi ya pakai ini lebih aman ya, pakai ini juga boleh. Namanya akan ini ya, terrekod sendiri. One response per person, jadi ini untuk satu person, misalkan satu klik saja atau pengisian satu kali ya. Kadang mahasiswa itu ya serba salah ya, mungkin dosen itu memberikan one person ini supaya untuk memudahkan mahasiswa supaya ketika dia kehilangan sinyal biasanya. Nah kehilangan sinyal itu kadang tidak bisa membuka link ya. Kalau Bapak Ibu juga mengisi di Google Form itu kan menggunakan ini ya, respon dong, one respon itu juga sama. Ini juga sama ya dengan Google Form. Ini satu respon saja. Kalau di sini berarti 2 kali respon bebas. Mungkin ini ya bisa di. Nah, tapi kalau menggunakan ini berarti 1 kali saja. Nah biasanya kalau saya sendiri sih tidak saya klik ya, nanti takutnya mahasiswa nggak bisa ngerjakan kena sinyal tadi itu. Nah kemudian untuk yang tadi kan acak pilihan ganda, ini acak apa?
acak pertanyaan juga bisa, ya. Acak pertanyaan juga bisa. Diacak semua bisa. Tapi kalau ada nama lengkap ya mungkin nggak diacak ya. Mungkin bisa di lock, ya. Bisa di lock question ini. Nomor 1 saja yang di lock, ya. Jadi nama tetap ada di atas, ya. Seperti ini. Nomor yang lain diacak, ya. Jadi mungkin antara mahasiswa 1 dengan yang lain itu angka nomor 2 mungkin beda, sama si A, si B beda. Mungkin itu nomor 10-nya si A, tapi bukan nomor 10-nya si B, jadi diacak gitu. Demikian juga ABCD-nya ya, pilihannya juga diacak. Tadi saya sudah setting acak di sini. Jadi mungkin untuk lebih efektifnya dan Bapak Ibu mungkin ini ya, mungkin lebih menggunakan pilihan ganda. Saya kira itu masih bisa ditoleransi ya. Untuk waktu itu mereka nggak bisa ya, nggak bisa kerjasama, sangat susah karena nomornya diacak, kemudian optionnya juga diacak, ya. Mungkin untuk supaya lebih ini ya, lebih objektif lagi, waktunya juga disesuaikan dengan soalnya, tidak terlalu lama juga, sehingga untuk meminimalkan mahasiswa membuka buku lebih lama lagi. Itu biasanya kemarin untuk yang tempat saya batasi waktunya, sehingga ketika ini selesai segmennya ya, yang tadi akan di close ya, pertanyaannya tidak akan muncul terus ya, jadi di close, pertanyaan selamanya di close. Kalau di Google Classroom nanti pertanyaannya ya akan muncul terus ya, kecuali kalau menggunakan add-on timer itu ya, mungkin yang di Google Form ya. Nah, ini bisa kalau sudah selesai bisa disimpan, ini akan tersimpan sendiri. Nanti formnya ada di UKAD 1 ini Bapak Ibu ya. Jangan lupa tipenya nyekuis. Kemudian ketika soalnya sudah selesai, Bapak Ibu kembali ke miktim tadi ya. Miktimnya tadi, kembali ke miktimnya. Nah, kemudian akan di segmen di tadi ya, di kelas saya tadi aja ya, di toksikologi ini UKAD 1 tadi, misalkan segmen di general ya, di general, di segmen, kemudian di crit, nah di crit ini kemudian kuis ya. Jadi kalau ada ya kuis ya silahkan dipakai yang pilihan ganda dari kuis. Kemudian tinggal disampaikan ya, di sini diklik UKAD 1 ya. Kemudian di next. Nanti assignmentnya sudah ada Google Form-nya. Kalau di sini ya Office Form-nya. Poinnya 10. Tadi sudah ada. Karena sudah disetting 10, cuma 10 poin ya, harusnya 100. Kalau ini kan cuma contoh aja. Kemudian silahkan Bapak Ibu seperti tadi bisa disetting. Jadi mungkin Bapak Ibu ini misalkan malam ya ngerjakannya. Nah, schedule-nya mungkin besok Senin. Ya, bisa ya. Tanggal 31 ujiannya. Itu bisa jam berapa dijadwalkan, jam 9 pagi misalkan. Ya, 9 pagi, maka nanti otomatis tugasnya akan muncul Pak Ibu ya. Nanti silahkan dicoba nanti ketika pembelajaran. Kemudian tenggat waktu ya, waktunya berapa, silahkan nanti menyesuaikan dari ujiannya ya, misalkan ujiannya 1 jam ya, silahkan jam 10 misalkan. Kemudian close-nya ya, close-nya bisa mestinya lebih dari jam 10 atau jam 10 pas, itu juga bisa. Nah, ini bisa
bisa diganti juga ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya ganti 0, ini untuk misalkan ada mahasiswa yang kadang kan protes ya untuk menggunakan Google itu apa namanya, Google Form dengan timer yang pada juga, itu kan kadang ini waktunya sudah habis ya, akhirnya tidak bisa ngerjakan. Nah ini bisa diakali dengan close ini ya, jadi bisa di setting waktunya itu di waktu pada close itu, jadi soalnya itu tidak terbuka terus ya, jadi bisa di close soalnya. Misalkan saya close 10.10 ya, jadi setelah jam itu ini untuk toleransi saja ya, mungkin karena sini ada sebagainya 15 menit misalkan 10.15 itu sekolah akan close ya, mungkin diberitahu dulu ya mahasiswa, atau memberitahunya jam 10 close ya, jangan lupa sebelumnya, padahal kita close-nya lebih dari 15 misalkan, itu juga bisa, atau dengan pas 10 juga bisa, terserah dari dosennya ya untuk kebijakannya masing-masing. Kemudian channelnya bisa dipilih lagi seperti tadi, misalkan UKAT 1 ya, UKAT 1 dipilih kelebihan ganda. Kemudian schedule ya, nanti pada keesokan harinya untuk yang tugas pilihan ganda jam 10, mungkin tugas harian mungkin misalkan jam 9 untuk tanggal 1 September. Itu cara membuat tugas nih Bapak Ibu. Jadi bisa di schedule sesuai waktu panjenengan. Jadi kalau panjenengan bisa tidak sempat pada waktu itu, bisa sudah di schedule ya, jadi bisa keluar nilainya. Nah, kemudian ini akan saya berikan contoh, misalkan UKAT 4 misalkan, UKAT 4 yang teori saja, UKAT 4 misalkan. Nah, kelebihan dari UKAT 4 di sini, assignment ya, bukan assignment pada MIKTIM ini, kalau setahu saya ya, ketika di Google Classroom Bapak Ibu itu menggunakan Google Form ya, pada Google Form itu, kemudian mahasiswa mengerjakan formnya, itu akan terlihat nilainya. Yang terlihat nilainya pasti di Google Form ya, bukan di Google Classroom-nya. Mungkin kalau bisa berdiskusi nanti saya kalau salah ya, setahu saya begitu. Jadi kalau di Google Classroom, ketika saya membuat pilihan ganda dengan Google Form, itu Google Form-nya nilainya ada di Google Form-nya itu, di spreadsheet-nya itu, bukan di Classroom-nya ya. Berbeda dengan MIKTIM Bapak Ibu. Jadi di MIKTIM ini nilainya sudah ada pada MIKTIM-nya. Jadi kalau kadang kan Bapak Ibu mesti manual ya, menyalin Google Classroom-nya itu. Kalau ingin laporan ke mahasiswa kan harus manual. Google Classroom, Google Form-nya ada nilainya, kemudian disalin di Google Classroom-nya. Kalau nggak salah gitu ya, baru di turn in ya. Ini juga kalau di MIKTIM beda, Bapak. Jadi kalau di MIKTIM ini saya contohkan segmen saya UKAT 4 ya, segmen misalkan. Ketika mahasiswa itu sudah ini mengerjakan, itu sudah otomatis Bapak Ibu, nilainya sudah ada di sini ya, tinggal nanti Bapak Ibu bisa mengembalikan ke mahasiswanya sudah dalam bentuk ini angka-angka, jadi tidak perlu manual. Jadi ini saya ini ya, ini tidak manual. Saya kira tidak manual ya, Bu. Jadi di sini langsung bisa dibuka formnya. Mungkin yang praktikum saja ya. Kemarin itu sudah saya nilai. Misalkan laporan resmi ya, ini juga sama.
Nah, ini karena sudah dinilai karena sudah saya kirimkan ke mahasiswanya untuk nilainya. Jadi ini kembali ke UKAD 4 aja. Nah, UKAD 4 ini ya. Nah, UKAD 4 ini Bapak Ibu bisa lihat di sini pada grid-nya ini nilainya ya, karena sudah saya turn in kan. Nah, sudah saya turn in kan ini. Grid-nya di sini bisa diklik nilainya. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat ya nilainya itu dari rekapan ini semuanya. Ya. Ini sudah ada semuanya, tinggal diekspor ke Excel. Nah, sudah terdownload ya di foldernya, di folder downloadan nanti bisa dilihat nanti untuk nilainya. Jadi tidak manual seperti di Google Classroom menurut saya ya. Ini sudah langsung masuk pada meetingnya. Jadi tinggal kita ngeklik turn in kembali itu loh. Ya. Jadi kan kembalikan. Kalau kita kan biasanya kan manual ya, itu misalkan nilainya di form itu 80, kita ngetik lagi di Google Classroom 80 kemudian kembalikan, itu loh nilaimu 80 ya. Tapi kalau yang ini tidak ya, ini sudah sudah terrekod ya nilainya, tinggal mengembalikan ke mahasiswanya. Demikian juga yang tugas biasa. Kalau tugas biasa kan harus manual, tapi kalau pilihan ganda ini sudah ada nilainya tadi ya, maksimal 10 misalkan atau 100 ya, maka nilainya sesuai dengan poin yang Bapak Ibu bobotkan tadi ya. Bisa di ekspor Excel-nya di sini nilainya. Nah, saya kira itu ya Bapak Ibu ya, mungkin untuk selebihnya sharing saja. Ini mungkin baru satu aplikasi, mungkin sudah banyak 2 jam ya, nggak terasa. Sudah banyak yang mungkin yang belum, misalkan kalender meeting itu kan juga belum. Jadi itu yang sangat sederhana yang saya kira Bapak Ibu perlukan ya dalam meeting ini atau dalam grup ini, dalam membentukan grup, kemudian pembentukan sinkron asinkron tadi, meeting node, schedule meeting, sama sampai tugas ya, biasanya itu belum yang lainnya gitu. Mungkin kalau ada yang kurang jelas mungkin langsung ditanyakan, atau kurang apa monggo saling sharing saja, silahkan Bapak Ibu. Saya Pak Dian. Terima kasih Bu Lucia, Pak. Monggo Bu Lucia. Pak Dian, saya mau nanya, ini kalau kita misalnya tadi bikin form-formnya itu dari Google Form, itu berarti dia nggak akan bisa masuk ya nilainya ya? Kalau yang tadi dari Microsoft Form kan langsung otomatis masuk. Karena dia mungkin satu ini ya, dari satu pabrik ya, Microsoft gitu ya. Tapi kalau misalnya saya ngasih tugas sama mahasiswanya, saya bentuk link gitu, misalnya kayak di Google Classroom tadi yang seperti diceritakan Pak Dian itu, berarti dia nggak bakal bisa masuk ya nilainya ya? Iya, waktu pertama kali saya juga gitu Bu. Jadi waktu saya pertama kali itu ujiannya saya pakai linknya Microsoft itu. Kita kasihkan linknya, kemudian dia ya masuknya di formnya itu nilainya, bukan di segmennya. Oh gitu, jadi Microsoft Form-nya aja kalau kita kerja di Microsoft Form sendiri, kita kasih linknya juga nggak mau ya? Nggak mau, dia pengennya, kalau pengen mau ya di assignment tadi. Di assignment tadi ya? Di assignment, kemudian dilampirkan Office Form-nya. Bener ya, kalau di Google Classroom kan manual ya? Bener. Harus masuk tak foto dadak ngelebok-ngelebok satu-satu. Nah itu.